Halo, apa kabar? Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik, yaitu sebuah dokumen yang memicu perdebatan tentang apa sih sebetulnya arti toleransi? Dan semuanya ini berawal dari satu usulan acara Hari Raya Bersama. Jadi, begini alur pembahasan kita. Kita mulai dari pemicu kontroversinya dulu. Terus kita akan bandingkan dua konsep toleransi yang ternyata beda banget. Lalu kita lihat gimana aturan mainnya dalam kehidupan sehari-hari, dan terakhir kita bakal bongkar kesimpulan akhir dari sumber ini. Oke, kita mulai dari akarnya dulu ya. Apa sih yang sebenarnya bikin heboh? Semua ini bermula dari sebuah usulan, yaitu perayaan Natal bersama di bulan Desember 2025. Nah, pertanyaannya kelihatannya sederhana ya. Apakah sebuah acara yang tujuannya baik untuk menunjukkan toleransi justru bisa dianggap melewati batas-batas keyakinan? Ternyata jawabannya nggak segampang itu. Nah, untuk bisa memahami argumen utamanya, dokumen ini membagi konsep toleransi jadi dua kubu yang sangat berbeda. Yuk kita lihat satu persatu. Kita bedah dulu yang pertama, yang oleh sumber ini disebut sebagai toleransi liberal. Menurut mereka, ide ini bukan lahir dari ruang hampa, tapi dari sejarah yang, cukup kelam dan penuh konflik. Jadi, menurut dokumen ini, akar toleransi liberal itu adanya di Eropa pada abad ke-16 dan 17. Coba bayangin, itu masa di mana perang agama antara Katolik dan Protestan terjadi di mana-mana, brutal banget. Nah, toleransi dalam konteks ini lahir bukan karena cita-cita yang mulia, tapi lebih karena, kelelahan akibat pertumpahan darah yang nggak ada habisnya. Dari puing-puing konflik itulah, kata sumber ini, lahir sebuah formula perdamaian baru. Formula ini dibangun di atas 3 pilar utama. Pertama, sekularisme. Udah, pisahin aja urusan agama dari negara dan ruang publik. Kedua, relativisme, anggap aja semua kebenaran agama itu relatif, nggak ada yang mutlak. Dan ketiga, pluralisme, semua keyakinan itu posisinya setara, jadi nggak ada satupun yang boleh merasa paling benar. Sekarang kita pindah haluan. Setelah kita lihat versi liberalnya, dokumen ini menyajikan sebuah kerangka yang sama sekali berbeda yang mereka sebut sebagai konsep toleransi yang otentik dalam Islam. Inti dari toleransi Islam, menurut teks ini, ada di dalam ayat Al-Quran yang sangat terkenal, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nah, ini bukan berarti semua agama itu sama loh, tapi lebih ke pengakuan bahwa kita ini berbeda dan masing-masing pihak diberi ruang untuk menjalankan keyakinannya sendiri. Dan ini poin yang sangat krusial. Menurut sumber ini, toleransi dalam Islam itu bukan berarti bilang, oh kamu benar, saya juga benar. Bukan begitu. Tapi lebih seperti, saya menghormati hakmu untuk meyakini dan menjalankan agamamu, meskipun saya punya keyakinan mutlak akan kebenaran ajaran saya sendiri. Jadi dasarnya adalah keyakinan, bukan keraguan. Nah, disinilah kita bisa lihat perbedaannya secara gamblang. Di satu sisi, ada model barat yang sekuler dan relativistis. Di sisi lain, ada model Islam yang, menurut sumber ini, pondasinya adalah keyakinan mutlak pada satu Tuhan, atau tauhid, dan keyakinan bahwa Islam itu memandu seluruh aspek kehidupan, gak terpisah-pisah. Klaim atas kebenaran mutlak ini, yang jadi pembeda utama tadi, dipertegas lagi oleh sumber ini dengan mengutip ayat tersebut. Ini adalah fondasi yang membuat konsep toleransinya menjadi sangat berbeda secara fundamental dari toleransi liberal. Oke, teorinya udah dapat nih. Sekarang gimana sih penerapannya di dunia nyata? Di mana sebenarnya garis batas antara yang boleh dan tidak boleh itu ditarik? Contoh pertama yang diangkat adalah pernikahan beda agama. Menurut sumber ini, berdasarkan ayat dari surah Al-Mumtahanah, aturannya sudah jelas, dilarang. Ini adalah contoh di mana sebuah batas teologis diterapkan secara tegas dalam kehidupan sosial. Gimana dengan hal yang kelihatannya sepele kayak ucapan salam? Nah, teks ini merujuk pada sebuah riwayat di mana Nabi Muhammad menggunakan salam Islam, Assalamualaikum, bahkan saat berada di tengah-tengah kelompok yang campur agamanya. Ini ditafsirkan sebagai cara untuk menegaskan identitas sambil tetap berinteraksi dengan baik. Lalu ada isu murtad, atau keluar dari Islam. Di sini, sumber ini menyajikan pandangan yang sangat tegas. Tindakan ini tidak ditoleransi. Bahkan dianggap sebagai pelanggaran yang sangat berat dengan konsekuensi serius menurut kitab suci. Ini adalah contoh lain dari sebuah batas yang dianggap tidak bisa dinegosiasikan. Dan ini membawa kita kembali ke pemicu awal semua perdebatan ini, perayaan Hari Raya agama lain. Berdasarkan kerangka berpikir yang sudah dibangun, sumber ini berargumen bahwa ikut serta dalam acara seperti Natal bersama itu hukumnya terlarang. Kenapa? Karena dianggap sebagai menyaksikan kepalsuan dan meniru kaum lain.
Jadi bukan cuma dilarang gitu aja, sumber ini memberikan dua alasan teologis yang spesifik. Pertama, berdasarkan tafsir Al-Quran, tindakan itu dianggap sama dengan menyaksikan kepalsuan atau azur. Kedua, berdasarkan sebuah hadis, itu dianggap sebagai tindakan tasyabuh atau meniru-niru kaum lain, yang mana itu dilarang keras. Jadi setelah semua penjelasan panjang lebar tadi, gimana sumber ini akhirnya menyimpulkan seluruh argumennya? Kesimpulannya, wah, benar-benar lugas dan tegas. Pertama, mereka bilang bahwa apa yang populer disebut toleransi hari ini sebenarnya adalah konsep toleransi versi liberal barat, bukan versi Islam. Kedua, kedua sistem ini dianggap nggak cocok sama sekali, karena fondasi dan aturannya beda jauh. Jadi kesimpulan akhirnya, ikut serta dalam Natal bersama itu bukan bentuk toleransi Islami, tapi justru dianggap mengadopsi toleransi liberal dan melanggar prinsip-prinsip Islam. Sebagai pesan penutup, sumber ini meninggalkan pembacanya dengan sebuah peringatan keras dari hadis Nabi. Metaforanya dalam banget, mengikuti jejak orang lain sampai-sampai kalau mereka masuk ke lubang biawak pun, kalian akan ikut masuk. Pesannya jelas, jaga identitas dan jangan larut begitu saja. Paparan dari sumber ini, entah kita setuju atau tidak ya, sebetulnya memaksa kita semua untuk berpikir lebih dalam. Apa sih sebenarnya arti toleransi bagi kita? Dan yang lebih penting lagi, di tengah masyarakat kita yang super beragam ini, bagaimana caranya kita bisa saling menghormati tanpa harus mengorbankan keyakinan kita masing-masing, di mana seharusnya kita menarik garis batas itu? Sebuah pertanyaan untuk kita renungkan bersama.